Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan mengenai anggaran bahan baku. Definisi anggaran bahan baku seperti minggu kemarin, anggaran itu sama seperti volume ya. Jadi kita akan menghitung mengenai bahan baku dalam periode tertentu. Periode tertentu di sini bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, dan bisa juga untuk kita menghitung bahan baku selama periode 1 tahun sekaligus, gitu ya. Nah, di sini ditentukan oleh kebutuhan bahan baku di setiap unit produksi. Karena di sini bahan baku ini untuk persiapan produksi, maka kita satuannya adalah unit. Produksi di sini di masing-masing perusahaan itu memiliki beberapa jenis ya. Jadi tidak hanya satu jenis saja. Bisa jadi di masing-masing perusahaan itu memiliki 2 jenis atau bahkan lebih dari 2 jenis. Saya kasih contoh misalnya perusahaan toko roti. Toko roti itu tidak hanya memproduksi satu jenis aja. Saya kasih contoh misalnya perusahaan roti Olivia ataupun Holland ataupun yang lainnya ya. Nah, itu tidak hanya memproduksi satu jenis. Misalnya di Olivia ada brownies, ada muffin, ada roti sisir dan lain sebagainya. Di perusahaan brownies Amanda pun itu juga ada beberapa tipe kan. Ada yang rasa pandan, ada rasa coklat, ada keju, stroberi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut sebagai jenis atau tipe dari bahan baku. Di sini nanti ada beberapa rumus ya, ada sampai 5 rumus. Ini nanti akan kita pakai, tetapi pada dasarnya di anggaran bahan baku rumusnya kita tidak hanya 5 ini nanti. Jadi tidak hanya 5 tetapi tergantung dari soal yang diminta. Nah, ini saya kasih contoh semuanya. Tuh ya. Yang pertama yaitu menentukan nilai volume total bahan baku. Bisa dilihat di sini rumusnya adalah total bahan baku dikali harga beli. Yang kedua yaitu menentukan volume bahan baku per jenis bahan. Di sini rumusnya adalah kebutuhan bahan baku per unit dikali harga beli bahan baku per unit. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan volume bahan baku per unit produk. Nah, karena per unit produk, maka di sini kita akan menjumlahkan satu persatu dari jenis-jenis bahan baku tadi. Jadi kalau misalnya ada 3, berarti akan kita hitung jenis A, B, C. Kalau misalnya ada 2 bagaimana? Berarti kita hitung hanya 2, jenis A sama B. Kalau ada 5 berarti bagaimana? Berarti kita menghitungnya dari A, B, C, D, E. Itu ya, dari semua jenis yang ada di dalam permintaan dari produksi tadi. Selanjutnya rumus yang keempat, di sini menentukan volume perencanaan bahan baku. Volume perencanaan di sini rumusnya adalah kebutuhan total bahan baku ditambah persediaan yang diinginkan di akhir periode, baru nanti kita kurangi dengan persediaan bahan baku yang direncanakan di awal periode, gitu ya. Rumus yang kelima di sini adalah menentukan perencanaan nilai pembelian bahan baku. Rumusnya volume total bahan baku dikali volume perencanaan bahan baku. Saya langsung masuk ke slide 9. Di sini kita langsung latihan soal ya. Di latihan soal di sini PT Mulia merupakan perusahaan produksi meja yang berkedudukan di Kediri nih. Tahun 2017 perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis produk. Nah, produk ini kita harus menghitung ya satu persatu karena di sini ada 3 yaitu MMK1, MM5 dan MB2. Di sini permintaannya sama semuanya 10.000 unit tuh ya. Nah, untuk 2018 mendatang setiap unit nih ya MK1 membutuhkannya 2 meter kayu nih ya. Jadi kita harus bisa membedakan di sini antara 10.000 unit dengan setiap unit yang diinginkan dari masing-masing tipe tuh ya. Lalu harga belinya ini sudah saya tulis
Tetapi perlu diingat ya, kalau harga beli ini yang diminta dari soalnya apa? Apakah per meter? Nih, saya kasih contoh di sini per meternya karena di sini mengenai kayu, gitu ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah hitung nilai volume total bahan baku dan biaya bahan baku per unit dari masing-masing produk. Kalau ada soal yang seperti ini, berarti langkah pertamanya bagaimana? Kita harus mengkategorikan dulu dari masing-masing tipe. Nih ya. Saya ambil contoh di sini seperti ini karena tadi kan ada 3 tipe kan ya. Jadi karena ada 3 tipe, berarti kita masukkan dulu dari tipe MK1, MM5 sama MB2. Lalu untuk jenisnya juga begitu, dari kayu, melamin dan pipa hias, tuh ya. Sorry, tadi di soal itu pita hias, ya. Jadi kita anggap sama aja ya. Lalu kita masukkan untuk MK1, MK1 ini tadi ini ya. Berapa per unitnya? Di sini kan kalau yang kayu itu kan 2 meter untuk MK1. Habis itu kalau yang melamin mintanya berapa? 1,5 meter. Kalau yang pita hias mintanya 1 meter. Kita masukkan satu persatu di dalam kolom. Nah, ini 2, 1,5 dan 1. Kalau MM5 mintanya 3, 3 dan 3. MB2 minta per unitnya berapa? 3, 2 dan 1,5. Nah, setelah itu kita masukkan jumlah unitnya, mintanya berapa ini dari soal. Nah, jumlah unit ini yang kita masukkan yang mana? Nah, ini kita sesuaikan dari masing-masing permintaan dari soal. Nih ya, dari masing-masing soal ini kita masukkan. Jadi katakanlah untuk kayu mintanya berapa? Untuk yang MM5, untuk yang kayu sama melamin berapa gitu ya. Jadi kita masukkan satu per satu. Di sini kalau yang MK1 jumlah unitnya di sini kita bisa masukkannya dari mana? Dari soal ini ya. Nih. Nah, dari soal ini, inilah nanti yang akan kita masukkan permintaan dari masing-masing tipe, gitu ya. Kita masukkan untuk yang kayu. Nah, ini. Jadi patokannya tadi kan 10.000. Kalau 10.000 saya bisa dapat 20.000 itu dari mana? Berarti 2 dikali 10.000. Berarti dapatnya 20.000. Atau gini aja, kita mulai dari awal. Dari awal di sini karena di sini per unitnya ini kan mintanya kan 10.000 unit, maka kita kalikan satu per satu. 2 kali 10.000 berarti 20.000. 1,5 kali 10.000 berapa? 15.000. 1 kali 10.000 berarti tetap 10.000. Nah, ini nanti yang seterusnya juga sama, 3 kali 10.000, 3 kali 10.000, 3 kali 10.000, 3 kali 10.000, 2 kali 10.000, 1,5 kali 10.000. Maka dapatnya seperti ini kan ya. Lalu kita total. Nah, nih. Kita total seperti ini. Nah, ini dapat 80.000 dari mana? 80.000 ini dapatnya adalah dari kita total. Seperti yang ada di rumus tadi kan kita totalkan kan ya dari jenis A, B, C. Nih. Nah, inilah yang akan kita totalkan dari masing-masing tipe ya. Jadi tipe A tadi di total berapa? Total berapa? Nah, ini nanti kita jumlah. Nah, berarti dari sini jumlahnya adalah 20.000 ditambah 30.000 ditambah 30.000 dapatnya 80.000. Kalau yang melamin berarti nanti juga sama, 15.000 ditambah dengan 30.000 45. 45 nanti ditambah 20.000 berarti 65. Itu ya, kita masukkan 65 ini. Lalu untuk yang tipe pita hias berarti 10.000 ditambah dengan 30.000 ditambah dengan 15.000. Hasilnya berapa? Ini nanti kita taruh di sini. Ada yang sudah menghitung berapa? 40.000 ditambah 15.000 berarti 55. Oke, ini ya 55.
Setelah itu kita menghitung harga beli dari per ini ya, harga beli unit kita hitung. Tetapi kita lihat dulu di soal sudah disebutkan apa belum gitu ya. Kalau di soal sudah disebutkan, maka kita tinggal masukkan aja gitu ya. Nah, nih karena di soal sudah ada, maka kita tinggal masukkan jadi 15.000 untuk yang per meternya kayu, melamin 20.000, pitanya juga sudah disebutkan 12.000, maka kita tinggal masukkan nih ya. Ya kita masukkan. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita menghitung nilai. Nilai ini seperti yang ada di rumus nomor 1 tadi. Rumusnya adalah total bahan baku dikali harga beli. Berarti kita tinggal mengalikan aja 80.000 kali 15.000. Dapatnya adalah 1.200.000.000. Ini kurang 0,3 ya. Lalu untuk yang melamin sama pita hias nanti juga sama, kita hitung kira-kira 65 ini ya, kita hitung bareng-bareng. Nah, kita hitung bareng-bareng, saya taruh agak sini aja ya. Nah, oke. Di sini kita hitung bareng-bareng untuk yang melamin 65.000 dikali 20.000, dapatnya berapa? 1.300.000.000. Oke, kita masukkan 1.300.000.000. Habis itu kita masuk menghitung untuk yang pita hias. Oh sorry, maaf. Pita hias. Pita hias di sini kita menghitung totalnya 55.000 dikali dengan 12.000. Oke. Di sini ketemunya adalah 660 juta. Kita masukkan. Itu ya. 660 juta. Nah, setelah itu kita hitung lagi. Berarti hasilnya adalah 3.160 juta. Inilah. Setelah itu bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita menghitung biaya per jenis bahan. Ya, biaya per jenis bahan kita kan tadi sudah menghitung yang ini kan ya, dari unit produk sama yang harga beli per unit. Nah, ini caranya untuk mengetahui biaya per jenis bahan bagaimana? Sesuai dengan yang ada di rumus yang nomor 2 tadi. Rumus yang kedua tadi dijelaskan bahwa kebutuhan bahan baku per unit dikali dengan harga beli bahan baku per unit. Nah, nih. Berarti kita mengalikan 2 kali 15.000. Nah, ya kan? 2 kali 15.000 berapa? 30.000. Berarti kita masukkan ke sini. Nih ya. 30.000. Habis itu 1,5 kali 20.000 berapa? Nah, 30.000. Nanti di sini kita masukkan. Lalu 1 dikali 12.000 tetap kan ya 12.000. Oke, kita masukkan seperti ini hasilnya. Lalu yang MM5 sama MB2 juga sama. Kita hitung satu persatu untuk kebutuhan bahan baku dan harga beli per unit bahan. Nah, kita hitung 3 kali 15.000 berapa? 45.000. Kita taruh di biaya per jenis bahan untuk yang tipe MM5. Habis itu untuk yang melamin dengan pita hias juga sama. Kita hitung satu-satu. Jadi 3 kali 20.000 berapa? 60.000. Kita masukkan ke biaya per jenis bahan untuk yang melamin. Nih ya. Seperti ini. Sampai nanti yang MP2 juga sama. Harus kalian hitung. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menghitung biaya bahan per unit produk. Caranya bagaimana? Sama seperti ketika nih ya, kita menghitung untuk yang rumus ketiga tadi, yaitu biaya bahan baku untuk jenis A, jenis B, dan jenis C ini ditambahkan. Jangan lupa nanti per jenis bahan ini tergantung dari
permintaan dari masing-masing perusahaan ya. Jadi perusahaan mintanya tergantung dari perusahaan tersebut memiliki tipe atau jenis bahannya ada berapa. Nah, itulah nanti yang akan kita jumlahkan, gitu ya. Karena di sini tipenya ada 3, maka yang kita totalkan adalah 3 ini, 30.000 ditambah 30.000 ditambah 12.000, berarti dapatnya adalah 72.000. Inilah yang total biaya per unit produk. Lalu untuk yang MM5 juga sama, kita hitung 45.000 ditambah 60.000 tambah 36. Ada yang sudah menghitung? Hasilnya kita hitung bareng. Oke. 45.000 ditambah dengan 60.000 ditambah dengan 36.000. Ketemulah 141. Nah, kita masukkan 141. Kita hitung juga untuk yang ini ya, MB2. 45.000 ditambah dengan 40.000 ditambah dengan 18.000. Ketemunya adalah 103. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Inilah bagaimana cara kita untuk menghitung anggaran bahan baku. Di sini ada latihan soal, nih ya. Silahkan kalian mengerjakan dan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.